konflik pembagian sembako di Kelurahan Harapan Jaya. Selamat menyaksikan! Di Kelurahan Harapan Jaya sedang terjadi konflik antara masyarakat dan pihak kelurahan terkait dengan bantuan sosial. Beberapa warga merasa bantuan dibagikan secara tidak adil. Ada warga yang dianggap mampu justru menerima bantuan, sedangkan masyarakat yang benar-benar membutuhkan tidak terdaftar sebagai penerima. Konflik ini menimbulkan ketegangan antar warga dan pemerintah kelurahan. Pak Lurah, kami mau minta penjelasan kenapa banyak warga yang mendapat bantuan tetapi tetangga saya yang benar tidak mampu malah tidak mendapat bansos. Betul itu Pak, kami merasa pendataan ini tidak adil. Banyak sekali warga yang merasa kecewa karena prosesnya tidak transparan. Mohon tenang dulu semuanya, karena pendataan dilakukan berdasarkan pendataan yang sebelumnya. Tapi datanya tidak jelas di sini. Kami jadi berpikir, proses ini ada pilih kasih. Tidak ada unsur pilih kasih di dalam hal ini. Kami hanya menjalankan data yang sesuai diberikan. Kalau memang ada kesalahan data bisa dibicarakan secara baik-baik. Kami cuma minta keadilan, Pak. Konflik ini melibatkan beberapa pihak, yaitu pemerintah kelurahan, ketua RT, tokoh masyarakat, dan mediator dari kecamatan. Akar konflik ini muncul karena adanya perbedaan kepentingan, kurangnya transparansi data, serta lemahnya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Jika masalah ini tidak diselesaikan, kami akan menyampaikan protes ke kecamatan. Jangan langsung emosi, kita cari solusinya bersama. Kami sudah terlanjur kecewa, banyak warga yang sudah tidak percaya dengan kelurahan. Saya paham jika kecewanya kalian, tapi keributan seperti ini tidak akan menyelesaikan suatu masalah. Tenang. Semua pihak harus menahan diri. Konflik ini jangan sampai membuat hubungan masyarakat menjadi rusak. Kita harus mencari jalan tengah. Permisi, saya di sini membantu untuk menyelesaikan masalah. Semua pihak berhak diberi kesempatan untuk berpendapat. Kami mau pendataan ulang karena banyak data yang tidak sesuai. Kami juga ingin prosesnya terbuka supaya masyarakat bisa mengetahui siapa yang lebih layak menerima bantuan. Baik, jika memang ada kekeliruan, pihak kelurahan siap melakukan evaluasi dan pendataan ulang. Kami juga siap bekerjasama dengan warga agar penerima bantuan lebih akurat. Itu langkah yang baik. Yang penting semua pihak mau bekerja sama dan tidak saling menyalahkan. Ada beberapa langkah penyelesaian yang saya catat. Melakukan mediasi antara warga dan pemerintah kelurahan. Mengadakan pendataan ulang secara terbuka melibatkan tokoh masyarakat dalam pengawasan bantuan sosial. Membuat papan informasi penerima bantuan agar data penerima dapat dilihat secara transparan oleh masyarakat. Kalau prosesnya terbuka seperti itu, kami setuju. Kami hanya ingin keadilan dan kejelasan data. Oke, mulai minggu depan kami akan melakukan pendataan ulang bersama RT serta tokoh masyarakat. Akhirnya konflik dapat diselesaikan melalui mediasi dan kerjasama antar masyarakat dan pemerintah kelurahan. Semua pihak sepakat bahwa transparansi dan komunikasi itu sangat penting untuk mencegah konflik yang lebih besar. Konflik tidak selalu berakhir dengan permusuhan. Jika diselesaikan dengan komunikasi dan kerjasama, konflik justru menghasilkan perubahan yang lebih baik. Dalam resolusi konflik, penyelesaian terbaik adalah solusi yang diterima semua tanpa masalah baru. Kami dari pihak kelurahan akan memperbaiki sistem pendataan agar bantuan benar-benar tepat sasaran. Kami berharap pemerintah lebih terbuka kepada masyarakat. Semoga setelah ini hubungan warga dan pemerintah kembali membaik. Dari simulasi ini dapat dipahami bahwa penyelesaian konflik itu membutuhkan komunikasi, keterbukaan, dan kolaborasi agar tercipta keadilan dan kepercayaan dalam masyarakat. Itulah tadi ilustrasi konflik pembagian sembako di Kelurahan Harapan Jaya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.